Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arimatea Laka. Nomor induk mahasiswa 2103 03 0078. Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai materi politik slogan memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Pada bagian yang pertama, 1.1 latar belakang. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina telah mengajukan serangkaian asing konsep kebijakan, terutama jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Secara umum, mereka mewakili visi Cina untuk Cina. Hubungan Amerika Serikat, globalisasi dan dunia global, masing-masing. Buku ini mempelajari ketiga konsep tersebut. Banyak internasional analisis menafsirkan konsep-konsep ini sebagai langkah strategis yang diperhitungkan Beijing untuk membangun tatanan dunia sinosentris. Dalam buku ini, slogan mengacu pada politik pendek dan mencolok. Frase ical digunakan sebagai sarana untuk memusatkan perhatian dan menasihati untuk tindakan. Pengguna berargumen bahwa slogan-slogan politik adalah tidak sepenuhnya kosong atau retoris, tetapi memiliki beberapa fungsi utama dalam komunikasi politik. Yang pertama, deklarasi niat. Yang kedua, penegasan kekuasaan dan ujian dukungan domestik dan internasional. Yang ketiga, propaganda negara sebagai sarana presesu massa. Yang keempat, panggilan untuk dukungan intelektual. Pengenalan mereka dan pengembangan selanjutnya. Opmen mengikuti pendekatan pembukaan lunak seperti yang dijelaskan Johnson. Mereka tidak dibayangkan dan direncanakan secara menyeluruh, kemudian diselesaikan sesuai untuk desain itu, seperti yang dilihat banyak orang di Barat. Sebaliknya, mereka pertama kali diumumkan dengan kemeriahan besar. Struktur didirikan sebagai deklarasi niat dan baru kemudian diisi dengan konten. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendekatan politik slogan untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok? Yang kedua, bagaimana loyalitas politik dan logika penegasan kekuasaan dalam slogan? 1.3 Tujuan. Untuk dapat mengetahui pendekatan slogan untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Yang kedua, untuk dapat mengetahui loyalitas politik dan logika penegasan kekuasaan dalam slogan. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui tradisi-tradisi politik slogan Tiongkok. 1.4 Manfaat. Yang pertama, agar dapat mengembangkan pendekatan politik slogan untuk mempelajari konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Yang kedua, menyatukan pengguna konsep kebijakan Cina. Bab 2 isi. 2.1 Politik slogan pendekatan pemahaman konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif yang berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina
paling baik dipahami sebagai slogan-slogan politik multifungsi, bukannya berwawasan baik dan jelas. Strategi geopolitik yang telah ditentukan. Ketika membahas diplomatik, beton kebijakan luar negeri yang didukung oleh rencana strategi yang diperhitungkan dengan cermat seperti sebelumnya tersebut sebagai contoh inisiatif Sabuk dan Jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategis besar yang dipikirkan dengan baik, didefinisikan dengan jelas. Analisis yang relevan menunjukkan bahwa pengenalan dan inisiatif Sabuk dan Jalan adalah pengumuman bajingan master plan yang dibuat oleh hati-hati yang akan dibuka secara menyeluruh sesuai ke desain. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menunjukkan bahwa konsep inisiatif Sabuk dan Jalan adalah politik multifungsi, slogan, dan memobilisasi aktor domestik dan internasional. Dengan demikian, memberikan sudut pandang baru untuk pengamat dinamika internal. Itu tidak hanya memeriksa bagaimana pemimpin puncak mensialkan sebuah slogan, tetapi juga bagaimana slogan berpendapat bahwa yang terakhir sama penting dan subnasional dalam membentuk konsep kebijakan luar negeri Cina. 2.3 Dasar pemikiran politik slogan. Menganalisis alasan politik slogan Cina itu dibagi menjadi 3 bagian. 2 bagian pertama mempelajari berbagai bentuk slogan politik di era Mao Zedong. Ini menunjukkan bagaimana slogan dapat digunakan untuk menguji loyalitas aktor politik, tetapi juga dapat dimanipulasi, seperti yang akan ditunjukkan ketika sebuah slogan diajukan. Ada banyak cara untuk menanggapi dan memanipulasi slogan, termasuk dalam tidak terbatas pada yang pertama, menyusun dan mempromosi slogan alternatif untuk bersaing dengannya. Yang kedua, mempromosi slogan alternatif lain pemilik slogan untuk menentangnya. Yang ketiga, menafsirkan ulang ini slogan dengan menyisipkan agen baru. Dan yang keempat, menonjolkan salah satu unsur slogan sambil meremehkan orang untuk mendistorinya. Taktik semacam ini digunakan dalam politik slogan untuk terjadi dari tingkat terendah hingga tertinggi sistem politik Cina. Bagian ketiga dari bab ini berfungsi pada peran orang Cina, komunitas intelektual, dan kebijakan dalam slogan Cina kontemporer politik. Ini menganalisis mekanisme negara yang mengarahkan partisipasi intelektual dan diskusi kebijakan. Sementara partisipasi ini membantu untuk menginformasikan pembuatan kebijakan, seringkali menghasilkan berbagai interpretasi dan narasi yang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh negara. Tradisi politik slogan Cina. Buku ini berfokus pada politik slogan di era Xi Jinping karena ketiganya dipilih konsep kebijakan luar negeri ditemukan oleh Xi setelah ia mengambil alih kekuasaan 2012. Meskipun demikian, pentingnya untuk meninjau konteks historis dari politik slogan untuk memahami bentuknya di bawah Xi. Bahkan slogan politik selalu memainkan peran penting di RRC. Slogan yang relevan politik dapat ditelusuri kembali ke awal era Mao Zedong. Selama Mao Cina komunis,
Masyarakat sangat dipolitisis sehingga slogan-slogan dimainkan peran penting tidak hanya dalam urusan negara tetapi juga kehidupan rakyat biasa. Bagian yang ketiga, penutup. 3.1 Kesimpulan. Dari hasil review buku tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui kebijakan luar negeri Tiongkok yang paling penting di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Buku ini juga menunjukkan bahwa slogan-slogan politik memiliki banyak fungsi, namun sifat slogan membuat mereka tunduk pada manipulasi. Terima kasih.